Kalau saya sebagai kuasa hukum ya menanggapi hal tersebut lebih kepada sebenarnya menurut saya ini itu lebih baik ke Polda. Karena saat ini kan kalau dilaporkan ke Polres Lombok Utara, laporan itu tujuannya apa? Sekarang kita sama-sama tahu. Pokok masalah perkara ini adalah di Polres KLU yang menetapkan Radit sebagai tersangka. Kan sangat amat janggal. Kenapa dari pihaknya Radit melaporkan itu ke Polres Lombok Utara? Apa iya sekarang secara logika kita berbicara? Satu dapur yang memeriksa, jelas-jelas Polres Lombok Utara sudah menetapkan Radit tersangka. Saat ini dilaporkan kembali dengan kasus yang berbeda, tapi objeknya tetap satu, sama. Berarti kan yang saya bilang itu. Hal yang wajar Polres Lombok Utara kebingungan untuk memeriksa lagi. Dan lebih baik menurut saya itu ya ke Polda, seperti yang saya bilang tadi. Karena kan ada Polda sekarang instansi yang lebih tinggi dari Polres Lombok Utara. Dan seharusnya harapan saya Polda menerima laporan tersebut agar fair. Karena ini kan dari awal yang saya dengar Radit ini kan pihaknya ingin mencari keadilan terhadap penetapan tersangkanya Radit sendiri. Ya saat ini kalau memang mencari keadilan harusnya pihaknya Radit mengejar terhadap hal laporan tersebut agar diperiksa di Polda, bukan di Polres Lombok Utara. Ya, makanya saya bilang kalau tujuan dari laporan itu untuk mendapatkan keadilan biar terang benderang kasus ini, ya harusnya ke Polda agar profesionalismenya penyidik dari Polres Lombok Utara sampai ke Polda itu jelas. Tupoksinya dapurnya berbeda jelas. Jadinya pemikiran penyidik, pola pikir dari pemeriksaan itu pasti berbeda. Sangat amat lucu menurut saya ya, ketika satu dapur memeriksa suatu perkara yang sama, sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan ada laporan, kan akan tidak ada profesionalisme yang muncul terhadap perkara tersebut. Itu bisa dipastikan seperti itu. Ini dari kacamata hukum ya. Dengan laporan yang dimasukkan ke Polres KLU, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pihak dari kuasa hukum tersangka? Apakah tujuannya untuk hanya sekedar memperlambat penyelidikan atau ada upaya lain untuk setidaknya penangguhan atau bebas bersyaratnya Radit ke depan? Untuk penangguhan dan bebas bersyarat itu sangat amat jauh ya kalau dari kacamata hukum. Lebih kepada ya hanya untuk memperlambat penyidikan. Karena merasa, tapi ya saya juga tidak bisa komentar ya. Karena kita sebagai penasihat hukum tuh beda-beda sudut pandang. Tapi lebih kepada saya menyatakan kenapa untuk hanya memperlambat penyidikan terhadap tersangkanya Radit. Yang janggal itu kenapa dilaporkan di Polres Lombok Utara? Apakah bisa kemudian ketika nanti diterima laporan sama Polres itu, kemudian lama prosesnya hingga masa penahanan dari si tersangka Radit ini habis, dia bebas bersyarat? Ya. Jika hal itu memungkinkan saja. Karena dari sisi aturan hukum ya memang kalau sudah habis masa penahanan kan otomatis Radit bisa keluar bersyarat. Dugaan kita itu yang ditargetkan. Iya, seperti itu. Makanya saya mohon dengan instansi yang terkait dalam perkara ini, terutama Polda, lebih bijak dalam menyelesaikan perkara ini. Semestinya ya pihak Polda bisa menerima laporan tersebut agar diperiksa secara resmi di Polda agar bisa terang benderang perkara ini. Biar Radit juga mendapatkan keadilan seperti tujuan utamanya pihak Radit. Kalau P19 itu bukan berarti seseorang yang ditetapkan tersangka tidak terbukti bersalah atau bukan tersangka. Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, tersangka belum tentu terdakwa, belum tentu terpidana.
Mengapa saya? Itu hal yang wajar. Di setiap perkara pidana, itu hal yang wajar. Malah, dengan adanya P19 ini membuktikan terang benderangnya perkara ini tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun. Ini sesuai prosedur memang. Nyata-nyatanya P19 itu hanya kurang, ada kekurangan berarti dari berkas yang dikumpulkan oleh penyidik diserahkan kepada kejaksaan, ada kekurangan yang dinilai oleh kejaksaan. Maka dikembalikan lagi. Dari pengembalian berkas itu dikumpulkanlah suatu berkas perkara lagi. Dilengkapi, apa yang kurang-kurang itu. Contoh A, B, C, D ini apa saja yang kurang. Setelah cukup dilengkapi, maka dikirim lagi. Jadi memang itu prosedur hukum yang prosedur hukum, iya, prosedur hukum. Jadi itu hal yang wajar menurut saya, bukan hal yang tidak wajar. Yang tidak wajar ya seperti tadi saya bilang, laporan itu. Ya, itu kan hanya untuk kita tidak tahu tujuan dilakukan tes poligraf itu apakah apa yang ada dipertanyakan sebelumnya. Nah, tapi saya menghormati keputusan itu untuk menolak hal itu. Terserah, itu kan haknya tersangka. Mau dilakukan tes poligraf itu atau dia menolak lagi. Tapi bukan berarti adanya tes kedua poligraf itu sebagai bukti ya, saya bilang sebagai bukti bahwa si Radit tidak terbukti bersalah. Karena nanti Radit ini terbukti bersalah atau tidaknya ya hanya di pengadilan setelah ada putusan. Poligraf ini hanya rangkaian peristiwa pemeriksaan untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin ada kekurangan pertanyaan. Tapi ya saya sah-sahkan saja penolakan itu. Karena kalau memang dia Radit merasa tidak bersalah, kenapa mesti nolak? Kooperatif lah. Itulah judulnya. Saya mohon dengan sangat ya kepada rekan-rekan sejawat saya yang saat ini lagi membela Radit. Saya harapkan ya kita tegakkan keadilan sebenar-benarnya. Itu aja harapan saya. Dan jangan mengatasnamakan mencari keadilan ini demi almarhum Vira. Tolong bedakan. Tujuan visi misi kita untuk mencari kebenaran korban betul. Tapi saat ini itu kan Radit jadi tersangka nih. Ya kan? Radit ini posisinya saat ini jadi tersangka. Tapi apa iya sekarang kita mencari keadilan untuk Vira juga di tengah-tengahnya Radit. Ya, kembali lagi seperti yang saya nyatakan tadi. Jika benar untuk mencari keadilan untuk Vira dan Radit, ya terhadap laporannya Radit tentang pencurian ya, pencurian dan penganiayaan, ya coba itu dikejar di Polda. Kalau saya sebagai PH kuasanya almarhum Vira ya dari keluarga korban, sampai saat ini dari awal dan ditetapkannya Radit sampai saat ini tetap yakin bahwa Radit pelaku. Yang itu nanti akan ada di pengadilan. Iya betul. Nantinya silakan buktikan di pengadilan jika Radit bukan pelakunya. Seperti itu aja. Karena kalau di luar ini kita berstatement Radit bukan pelaku atau pelaku juga, ya saya rasa hal yang sia-sia. Dan pengadilan itu yang kita tunggu. Tapi selama ada lapor-pelapor, otomatis pengadilan yang menjadi momen untuk membuktikan itu tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Ya, kalau dinyatakan laporan itu untuk mengganjal juga proses hukumnya Radit terhadap kasusnya Vira yang Radit ditersangkakan, itu tidak juga. Seperti yang saya nyatakan bahwa ya hanya tidak ada, yang saya takutkan tidak ada profesionalisme ketika suatu pemeriksaan terhadap perkara A digabungkan dapurnya atau satu piring dengan perkara B. Kita ambil contoh seperti itu. Ketika perkara A di piring kiri, ya sebaiknya alangkah baiknya perkara B di piring sebelah kanan. Jangan di satu piring disatukan.
Bagaimana menemukan profesionalisme keadilan? Ya kalau memang tujuannya adalah mencari keadilan. Menurut saya lebih tercipta keadilan jika dipisahkan piringnya. Seperti saya bilang, piring kiri adalah Polres Lombok Utara, kanan adalah Polda NTB. Pasti itu otomatis, karena tidak ada. Sekarang contoh kita sendiri, kalau kita memeriksa suatu perkara atau mengerjakan suatu hal, kita mengkonsep suatu gambaran, saya mau buat sebuah meja. Kita pinginnya mejanya itu bulat. Dibilang kalau melingkar, posisi bulat melingkar itu, meja itu akan space-nya kecil. Lebih baik persegi. Apa iya kita mau merubah hal itu? Kan punya pemikiran masing-masing. Jadinya seolah-olah Polres punya pemikiran masing-masing, keyakinannya menetapkan Radit sebagai tersangka. Polda jika menerima laporan tersebut dan memeriksa laporannya Radit, akan memiliki versi tersendiri. Keyakinan tersendiri apakah apa yang dilaporkan Radit itu benar atau tidak. Bisa dinyatakan terbukti laporannya Radit atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.